dicatat aja. Baik, untuk minggu kedua ini masih tentang konsep dasar e-bisnis. Minggu berikutnya nanti ruang lingkupnya seperti apa e-bisnis, baru kita memasuki dasar-dasar yang e-commerce-nya. Karena ini hal yang sangat penting teman-teman harus pahami. Kenapa muncul internet marketing? Jadi istilah e-commerce itu adalah internet marketing bahasa Indonesianya, berbeda dengan digital marketing. Jadi perbedaan secara konsep itu wajib dipahami terlebih dahulu supaya ketika berpraktek, ketika mengerjakan tugas tidak salah gitu ya, tidak bingung. Nah, ini saya rancang untuk pertemuan ke berapa ini di awal sampai sebelum UTS saya mungkin banyak teori gitu ya. Kita fokuskan teori ini sampai UTS. Selanjutnya after UTS saya ingin banyak prakteknya. Jadi kita prakteknya setelah UTS teman-teman kita rangkai nanti di akhir atau setelah teorinya selesai. Karena teorinya lumayan banyak ya. Teori yang harus dipahami ini lumayan sekali teman-teman. Gitu ya. Jadi konsep dasarnya itu dipahami dulu supaya ketika nanti ada tugas itu tidak kebingungan gitu ya. Baik, mari kita jelajahi dulu untuk konsep dasar e-bisnis itu belajar apa saja di minggu ini gitu. Oke, dari awal mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Apakah setuju kalau kita teori terlebih dahulu ya di awal-awal supaya teman-teman memahami konsep dahulu, baru nanti kita mulai masuk ke prakteknya. Karena kadang praktek itu tidak bisa dijalankan tanpa kita tahu teori awalnya, teori yang melingkupi, sampai teori turunannya gitu ya. Karena untuk tugas-tugas e-commerce ke depan itu banyak mengkritisi dan menganalisa sebuah sistem. Ketika menganalisa sistem, dasar teori itu menjadi sebuah rujukan utama. Begitu ya. Baik, ini intermezzo tentang e-bisnis dan dunia maya. Jadi fenomena bisnis online itu memang sudah jadi tren ya teman-teman semua. Dan ini sudah menjadi sebuah aktivitas bisnis yang bahkan dilakukan di semua negara. Baik itu negara yang seperti kita di kawasan yang berkembang maupun negara yang maju. Nah, konsep baru yang saat ini lagi berkembang itu bahkan di era awal 2005 sampai ke 10 itu teknologi kita juga mengalami perkembangan. Sudah mulai ada handphone yang tadinya BlackBerry ke Android. Tuh ya, nanti mungkin akan muncul handphone atau mobile phone yang tidak menggunakan perangkat tetapi bentuknya digital atau transparan. Who knows gitu ya. Nah, ketika diikuti sebuah kemajuan teknologi informasi dan digital, itu muncul juga teori-teori atau sudut pandang bisnis baru. Di mana gadget itu berubah berevolusi, bisnis juga ikut berevolusi, gitu ya. Jadi teknologi berkembang, bisnis pun ikut berkembang. Baru nanti sebuah pemerintahan atau tata aturannya itu yang belakangan mengikuti, ya. Seperti fenomena ketika Bluebird awal-awal disrupsi masuk ke Indonesia, mereka protes karena ada Grab awal tahun 2013 kalau nggak salah, 12-13 Malaysia dan Singapura itu punya Grab terlebih dahulu, lalu masuk ke Indonesia dianggap taksi gelap karena dia berbasis online dan belum ada aturan di pemerintah Indonesia tentang bisnis online berbasis jasa transportasi. Jadi artinya pemerintahan, regulasi terkait e-bisnis itu selalu muncul di akhir. Itu tugasnya ranah ilmu pemerintahan dan kebijakan ya. Tapi karena dunia bisnis itu lebih dinamis, jadi mereka lebih dulu untuk berkembang di dunia industri. Oke, itu secara singkatnya saja yang bisa dicontohkan. Jadi dengan adanya paradigma bisnis baru mengikuti kegiatan digital yang juga semakin berkembang, ini dianggap sebuah kunci, teman-teman. Kunci sukses dari usaha atau perusahaan di era masa depan maupun sekarang. Siapapun perusahaan yang bisa mengikuti bagaimana perkembangan teknologi dan juga
alat-alat teknologi atau internet atau apapun itu, dan dia aplikasikan ke dalam sebuah sistem bisnis, itu merupakan kunci sukses perusahaan. Gitu ya. Itu aja dipegang dulu. Ketika sebuah perusahaan tidak melek teknologi dan sebuah perkembangan informasi, itu bisa jadi kita katakan ketinggalan sebuah inovasi untuk dia bisa meraih keuntungan lebih banyak, jangkauan pasar lebih banyak, juga merubah model bisnis yang mungkin harusnya lebih dinamis gitu ya. Ketika terlambat merespon sebuah perubahan informasi, itu bisa wassalam. Makanya ketika pandemi datang, ya pertama kali 2019 akhir, 2020 awal, itu merupakan sebuah sertifikat yang tanda kutip ya, sertifikat bisnis yang sifatnya adalah mutlak bagi semua jenis bisnis di dunia. Apakah dia mampu bertahan atau tidak? Itu tergantung para bisnis itu sendiri, pelaku bisnis itu sendiri. Kalau memang tidak mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sertifikat itu berupa sertifikat kematian gitu ya. Alias banyak yang kolaps, tidak bisa bertahan, hancur seketika, bahkan ada yang baru tumbuh sudah tutup gitu ya, close. Itu kita bisa artikan sejauh itu. Tetapi kalau sampai detik ini dia berhasil melalui badai 2-3 tahun pandemi, sertifikatnya adalah sertifikat kita katakan adalah kelas wahid ya. Sistem bisnisnya sudah teruji, bahkan melewati badai pandemi yang luar biasa. Itu artinya dia punya sistem bisnis yang sangat kompleks, bagus gitu ya, sangat terstruktur dan bahkan yang terpenting bisa mengikuti teknologi. Jadi ketika nanti teman-teman mengambil sebuah objek penelitian untuk TA gitu ya atau juga skripsi, memilih sebuah perusahaan, pilihlah berbadan hukum dan berhasil melalui seleksi pandemi kemarin. Itu pasti sistemnya sudah bagus gitu ya. Dia sudah punya dinamika yang oke, data-datanya juga lumayan gitu ya. Orang-orangnya juga sudah pasti bisa kita kategorikan experience di bidang sistem dan bisnisnya gitu. Oke, mungkin ini awal-awal, lalu kita masuk lagi tentang definisi e-bisnis itu sendiri, gitu ya. Nanti kita cek kembali tentang konsepnya dan dunia maya itu seperti apa. Sebenarnya secara prinsip definisi e-bisnis itu kalau menurut Mohan, gitu ya, Mohan Sauni atau siapapun yang paham tentang dunia bisnis, di mana ketika sebuah penggunaan alat elektronik gitu atau sebuah informasi elektronik yang kita asosiasikan atau kita korelasikan dengan teknologi gitu ya. Electronic network digabungkan dengan teknologi yang sifatnya menambah atau improve dan juga mengembangkan, mentransformasi, bahkan menginvent atau menemukan sebuah bisnis proses atau bisnis sistem yang baru, dan bisnis itu pada akhirnya punya value atau nilai yang lebih dibandingkan sebelumnya. Jadi ketika sebuah bisnis proses itu bisa mentransform atau berubah atau bahkan menemukan sebuah bisnis proses baru yang endingnya produk itu menjadikan value added atau mempunyai nilai yang berbeda di konsumen tertentu yang dianggap konsumen potensial. Jadi endingnya adalah produk itu sangat-sangat dimanfaatkan atau sangat berguna untuk konsumen potensial gitu ya. Konsumen potensial itu maksudnya memang itu dibutuhkan oleh konsumen dan semua konsumen mencari itu gitu. Misalnya aja kemarin yang bisnis pandemi sangat marak itu justru Zoom gitu ya, yang berkaitan dengan educational online conference. Setelah itu apalagi bisnis online yang saat pandemi mulai bermunculan dan nilai value perusahaannya semakin tinggi ya. Kalau nggak salah GoFood gitu tuh malah semakin dia mengajak kerjasama gitu ya dengan beberapa mitra yang berkaitan dengan makanan ya, sayur-sayuran juga online. Nah, ini artinya ada sebuah value yang berbeda yang sebelumnya mungkin makanan itu kalau kita beli
harus konsumen datang atau kita datang. Nah, tanpa kita datang bisa diantar ke rumah itu sebuah nilai yang meningkat gitu ya. Sayuran yang kita harus ngubek-ngubek di pasar tiba-tiba bisa diantar di box tanpa kita keluar rumah. Itu sebuah nilai yang mungkin kita tidak bisa rasakan ya, tapi kita tidak bisa pegang secara fisik, tapi bisa kita rasakan. This is the meaning or definitions of creating superior value. Di mana untuk konsumen yang memang potensial. Siapa? Untuk yang sayur, untuk ibu-ibu rumah tangga yang mungkin baru jadi mamah muda yang tiap hari dia harus masak gitu ya, atau yang memang dia tiap hari butuh asupan dengan olahan sendiri gitu, yang punya bayi misalnya. Atau bahkan kita yang banyak tugas online tidak bisa keluar, otomatis beli makanan juga tanpa harus ke KFC atau tanpa harus ke kebab dan sebagainya, kan kita bisa online. Nah, ini juga buat kita sangat menguntungkan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan creating superior value, gitu ya, creating added value. Dengan cara apa mereka melakukan ini? Bisa seperti ini, mereka menangkap peluang karena mereka menggunakan jaringan elektronik yang berkorelasi dengan teknologi yang ada, sehingga proses bisnisnya berubah, bertransform. Jadi ini yang dimaksud dengan e-business gitu ya, bukan sekedar just existing punya toko online selesai, no, tapi penilaian dari sebuah e-business itu sampai merubah sebuah value yang tadinya apa menjadi apa, itu bermanfaat untuk konsumen gitu ya, paham ya. Jadi titiknya adalah terjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih bermanfaat untuk konsumen potensial. Itu bukan sekedar aku punya toko selesai, tapi ada proses apa nih yang konsumennya sudah merasa punya hal positif dari produk Anda yang sebelumnya tidak dilakukan, dia mendapatkan gitu loh. Jadi adding value, superior value for current or potential customer. Itu yang dimaksud dengan proses e-bisnis itu sendiri ya. Jadi ada value yang berubah, bukan hanya sekedar punya atau dia eksis. Oke, paham ya? Jadi titiknya di situ. Nanti ketika teman-teman mengkritisi sebuah sistem, apa yang dia sudah lakukan selama ini? Kalau just knowing the shop, selesai, I think this is not a good business gitu ya. Mungkin bisa jadi besok kena hantaman pandemi resesi yang katanya 2023 itu bakal resesi ya. Who knows? Kita nggak pernah tahu karena sumber daya energi sudah semakin kritis ya. Nah, ini pada semua pebisnis di dunia itu berusaha untuk merombak sistem model bisnis ulang gitu ya, karena akan ada resesi gitu ya. Nah, ini akhirnya membawa sebuah perubahan baru lagi. Nanti mereka akan merubah model bisnis gitu. Oke, ini terkait dengan seperti apa sih konsep e-bisnis. Nah, secara prinsip memang definisi ini jelas ya, memperlihatkan gimana sih teknologi elektronik, gadget, atau digital, bahkan sebuah jaringan yang kita katakan wifi dan sebagainya gitu ya, sebagai sebuah media atau medium perantara untuk mencapai sebuah proses itu gitu. Dan juga proses ini melalui sebuah sistem bisnis. Itu yang merubah sistem bisnis mulai dari proses produksi, pertukaran barang ataupun jasa, hingga proses purna jualnya juga gitu ya. Di mana ini akhirnya menjadi lebih baik dibandingkan cara konvensional sebelumnya ya, dan ini punya manfaat. Proses ini punya manfaat ya, produk ini punya manfaat dirasakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan, bisa konsumen, bisa pihak selain konsumen, atau yang ingin dijual lagi kita bilang reseller ya. Kan nggak semua kita punya usaha itu berakhir dengan end user yang sifatnya personal aja. Ada yang kalau beberapa perusahaan itu lebih suka bermain dengan perusahaan lain gitu, misalnya B2B, business to business. Itu kita pelajari nanti minggu ketiga atau 4 tentang strategi e-commerce ya. Jadi siapa aja gitu terkait dengan yang kita garap gitu. Kenapa perlu strategi? Kenapa kita pahami e-bisnis baru kita pahami internet marketingnya gitu. Nah, tidak harus end user teman-teman. Ada yang
pemainnya itu malah perusahaan. Jadi memang kalau sudah paham tentang bisnis itu sendiri, banyak yang para pebisnis itu menyukai berbisnis dengan pihak-pihak organisasi. Misalnya dia membuat sistem kayak Zoom ya. Zoom itu akhirnya banyak yang bekerja sama dengan instansi, dengan UN-nya sendiri, dengan kampus lain sendiri, dan berlangganan ya. Akhirnya mereka menggarap perusahaan gitu. Atau juga yang berkaitan dengan konstruksi. Perusahaan konstruksi kan mereka mainnya nggak jual kayu perorangan gitu kan, enggak. Jual besi ke rumah-rumah kan enggak. Tapi dia tender gitu ya. Sistemnya dia masukkan proposal ke PT atau BUMN, misalnya ke Pertamina atau juga ke pemerintah sendiri itu ya, ingin membangun jalan tol misalnya. Nah, akhirnya bekerja samalah dengan para stakeholder kita bilang ya, dengan perusahaan lain, bukan bukan dengan konsumen perorangan atau end user. Oke, begitu. Baik, kita belajar tentang dimensi dulu nih teman-teman. Nah, di sini ya, karena banyak yang bilang untuk mencapai keuntungan dalam berbisnis itu banyak caranya. Bahkan orang bisnis sendiri mengatakan banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, e-bisnis sendiri itu salah satu jalan menuju ke keuntungan perusahaan. Caranya ini merupakan sebuah filosofi ya teman-teman. E-bisnis itu salah satu cara untuk mencapai keuntungan atau profit perusahaan ya. Kita bilangnya creation of wealth. Cara mengkreasikan sebuah kekayaan. Jadi boleh kok misal punya bisnis offline, tokonya ada fisik, tapi nggak mau berhubungan dengan informasi dan teknologi, silakan. Tetapi ada di teori di luar sana atau cara lain gitu ya untuk mendapatkan keuntungan lebih, itu kita sebut mengkreasikan kekayaan itu dengan cara kita bersinggungan dengan teknologi gitu ya. Itu sebuah pilihan. Bahkan pun ada toko yang memang di sekitar sini ini luar biasa ramenya, tapi tidak mau bersinggungan dengan teknologi gitu. Nggak mau pakai e-payment dengan e-wallet, nggak mau pakai QRIS misalnya, masih tetap manual gitu, pembayaran cash. Atau bahkan cuma toko sayur dia punya e-payment menggunakan QRIS. Nah itu masing-masing filosofi pemikiran setiap perusahaan atau pelaku usaha mau memilih jalan yang mana itu silakan ya. Kita bisa katakan ini the creation of wealth gitu ya, bagaimana mereka mengkreasikan sebuah kekayaan. Nah, mungkin bisa diperhatikan yang satu memilih jalur online, yang satu memilih jalur manual ya, konvensional. Itu masing-masing punya tujuan ya. Masing-masing punya tujuan sendiri, begitu. Nah, tujuannya kita bisa lihat di diagram yang teman-teman ini sedang lihat di layar ya. Ini diagramnya kita sebut spektrum e-bisnis. Spektrum ini adalah jangkauan dari bisnis online ya. Wilayahnya tuh bisa lebih luas dari ini, teman-teman. Nah, bisa lebih luas dari yang teman-teman prediksi. Ini kan bentuknya lingkaran, itu bahkan bisa jangkauannya lebih dari ini lagi, begitu. Nah, untuk bisa menangkap ruang lingkupnya sejauh mana, sebesar apa dari e-bisnis, kita biasanya pakai prinsip atau ada teori ya menggunakan prinsip 4W. What, who, where, dan why. Itu ya. Jadi ada 4 prinsip teman-teman dari Mohan Shawnee ini untuk melihat sejauh apa sih jangkauan dari e-bisnis yang pelaku usaha ini lakukan. Dimensi what ini kita mulai saja masuk ya. Ada dimensi what yang paling kanan ya teman-teman. Ada dimensi kolaborasi, transisi, dan informasi. Itu ya, ini dimensi yang what. Banyak orang ya, biasanya yang atau pelaku bisnis sendiri, kalau istilah e-bisnis dan e-commerce itu jadi satu gitu ya. Tapi kalau kalian sudah belajar e-commerce, saya harapkan sudah paham sekali tentang konsep ini. Kalau e-commerce itu inti dari salah satu inti atau kepanjangan sebuah strategi dari e-bisnisnya. Itu ya. Karena untuk bisa berjualan kita butuh e-commerce ya. Kita butuh sistem marketing secara internet. Kalau memang menggunakan proses bisnisnya secara online gitu ya.
lebih afdolnya memang seperti itu menggunakan e-commerce gitu ya. Lalu seperti apa dimensi what? Secara prinsip pengertian e-bisnis itu memang lebih luas ya teman-teman, sangat luas sekali gitu ya. Bahkan secara filosofi e-commerce sendiri itu tidak hanya bagian ya, tapi memfokuskan mekanisme sebuah transaksi nanti ya. Jadi di sini yang what itu ada sebuah transaksi digital gitu ya. Ada sebuah kolaborasi dengan bank misalnya. Kalau kita menggunakan QRIS nanti BCA atau BNI, berarti kan kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak ya. Artinya di sini what adalah kolaborasi dan kita butuh sebuah informasi elektronik juga gitu. Lalu ada aktivitas relasi gitu ya antara dua perusahaan, kita dengan bank itu sendiri atau bahkan dengan pemasok. Nah, interaksi dengan pelanggan juga, bahkan kolaborasi dengan mitra lain ya. Misalnya mitra yang kita tidak bisa sajikan secara SDM. Misal kita ingin merekrut karyawan baru, kita tidak punya ahli psikologi. Karena kan kalau merekrut itu butuh sebuah ilmu psikologi ya teman-teman. Nah, ilmu psikologi ini kan khusus. Artinya kita pasti membutuhkan perusahaan yang bergerak di bidang rekrutmen gitu ya, yang berbasis psikologi. Nah, ini butuh sebuah kolaborasi ya. Lalu pertukaran informasi dengan pesaing usaha juga. Bahkan di tim marketing itu butuh yang namanya marketing intelijen. Kita juga harus tahu pergerakan para kompetitor. Nah, di sini juga perlu data dan perlu orang-orangnya. Ya. Lalu adanya internet ini memungkinkan perusahaan itu menjalin komunikasi baik sifatnya langsung, tidak langsung gitu ya. Dengan beragam entitas yang dimana bisa itu merupakan pesaing, pemerintah, ya bahkan berkaitan dengan hukum dan legalitas, procurement untuk ekspor impor, bahkan pengiriman distribusi, mitra pelanggan. Justru yang teman-teman punya cita-cita aku mau jadi pengusaha, itu menurut saya lebih berat dibanding jadi seorang pekerja kreatif atau bahkan seorang pegawai BUMN gitu ya. Notabene butuh effort yang setingkat dewa lah kalau sudah mengucapkan saya ingin jadi seorang entrepreneur. Itu benar-benar harus dimulai secepat mungkin karena prosesnya seperti mengerjakan skripsi, teman-teman. Ada trial errornya, ada ilmu-ilmu yang sangat kompleks dan blended sekali, ketemu beragam trik-trik mafia di luar sana gitu ya, bertemu dengan pesaing, pelanggan, disakitin beberapa pihak, itu perlu pengalaman-pengalaman yang butuh waktu. Jadi ketika cita-citanya adalah berbisnis, siap-siaplah untuk belajar kehidupan sesungguhnya begitu ya. Rata-rata banyak yang endingnya kita kerja itu bukan jadi orang mandiri untuk buka usaha, untuk bisa menangani masyarakat di sekitar kita memberikan manfaat tetapi untuk menjadi pegawai gitu ya. Justru sebenarnya pendidikan yang berhasil itu endingnya adalah bisa bermanfaat pada orang lain, bisa ikut orang tapi juga kita bisa punya sendiri gitu ya. Bahkan banyak postingan di Instagram atau TikTok dia juga pegawai perusahaan tapi juga komisaris di perusahaan sendiri. Mungkin kita lihat endingnya sih keren gitu ya, tetapi kita tidak pernah tahu proses berdarahnya bagaimana ya. Bagaimana dia memahami sebuah bisnis proses, bagaimana dia merubah dimensinya. Yang tadi kena pandemi dia harus rugi dan dia harus tega memecat karyawannya, merumahkan, kan itu nggak tegel ya ibaratnya. Kalau kita nggak tega, kita sendiri yang bakal ngemper nanti rumah kita yang di toko gitu ya. Kita bakal ngemper, bakal ya seperti roller coaster teman-teman ketika berusaha untuk sukses menjadi pengusaha. Itu sekilas ya. Oke, untuk di dunia maya sifat komunikasi itu bagian dari sistem bisnis. Makanya kita juga harus paham bisnis itu sendiri. Oke, dari dimensi what, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dimensi e-bisnis, kita harus kolaborasi dengan mitra, ada sebuah transaksi, ada sebuah aliran informasi. Apakah masih di situ, teman-teman? Aman? Masih Bu. Aman, Bu. Masih Ya. Bu. Sambil ngemil boleh, minum boleh, gitu ya. Yang penting kalian punya pemahaman yang
dasar sebagai pijakan nanti ke depannya. Saya harap saya berikan sedikit motivasi, siapa tahu benar-benar ingin usaha gitu. Karena kita masih kekurangan pengusaha teman-teman muda ya, pengusaha muda, pengusaha tua-tua sekarang kita yang punya. Jadi berhasil atau tidaknya sebuah negara menjadi negara maju, itu salah satu indikasinya hampir sekian persen pekerjaan penduduknya gitu. Saya lupa berapa persen ya. Pernah ada survei, hampir sekian persen itu mata pencahariannya adalah entrepreneur harusnya. Di Amerika sudah, di Jepang juga sudah. Di Indonesia yang jadi pengusaha itu masih sedikit ya. Masih rasionya sangat sedikit. Malah sekarang jauh dari target. Walaupun sebenarnya banyak yang jadi startup, tapi banyak juga kena pandemi ya, jadi rontok sendiri. Justru itu lebih baik sih. Artinya untuk pengusaha yang awal-awal sudah mulai mencoba, itu mereka diuji oleh sekolah alam ini, ketika berhasil bertahan itu bagus gitu ya, pertanda bagus yang bisa bertahan. Makanya banyak sih yang diopenin negara ya untuk pengusaha-pengusaha yang masih muda ini ya, untuk diberikan modal. Bahkan kalau memang dia punya pasar potensial itu bisa diberikan sebuah fasilitas khusus ya, kayak suntikan dana begitu ya. Terus nanti dipantau sejauh mana begitu. Nanti sudah difasilitasi negara karena ada undang-undangnya, memang sedang ada target untuk menaikkan jumlah pengusaha begitu. Nah, seperti itu. Tapi karena apa tidak mudah ya, sangat susah, itu pekerjaan yang wow sekali ya. Bahkan ini mungkin sekilas info, ada teman saya waktu itu pacaran gitu ya. Dia pacaran itu mau sampai intinya sampai diajak nikah gitu. Yang satu seorang pengusaha gitu kan, baru merintis gitu ya. Terus yang satunya pegawai gitu ya. Terus satunya juga pegawai juga gitu kan. Lalu saya tanya, oke kamu kok pacaran banyak orang gitu, bertiga gitu ya. Jadi cowoknya tuh tiga gitu. Tapi yang resmi satu ya teman-teman. Nggak tahu ya, cewek sekarang luar biasa bahkan. Saya butuh cadangan Bu, kalau satu gagal saya cari yang lain. Saya cowok juga gitu, masa saya kalah gitu ya. Nah terus dia mempertimbangkan itu pakai analisis SWOT, mana yang itu saya mampu gitu ya mendampingi, dan dia juga mampu mendampingi saya gitu. Kebetulan kan teman saya juga ngajar gitu ya, karena ngajar ikut pemerintah kan, karena udah terbiasa ada kemapanan finansial dari pemerintah. Lalu dia mempertimbangkan temannya yang pengusaha ini ya, pacarnya yang salah satunya pengusaha gitu kan. Pengusahanya pengusaha kuliner, yang satu pengkuliner, yang satunya ada juga yang pengusaha apa tuh namanya, bangun-bangun gedung gitu loh, ceritanya bangun-bangun gedung apa konstruksi gitu ya. Nah lalu dia pelajari seperti apa sih dunia usaha gitu kan. Namanya orang pacaran tuh bukan enaknya tok ya, jadi harus pahami sampai ke seperti apa dunianya gitu. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana dia mengambil keputusan, seberapa hutang dia sekarang sampai dia sampai jadi agent, benar-benar jadi agent rumahnya yang sekarang itu rumah dia sendiri, apa orang tuanya, mobilnya yang sekarang belinya gimana, apakah kredit dia, sampai seperti logika itu. Cowok pun punya logika, dia ketika pacaran juga harus menggunakan logika gitu ya. Mungkin seneng sih seneng, tapi ketika di satu state of mind itu harus jadi benar-benar seperti laki-laki gitu ya, punya logika yang berpikir jernih gitu kan. Nah, lalu pada akhirnya dia baru aja ini sih, baru aja menikah Januari kemarin ya. Yang dia putuskan, dia memilih yang bukan pengusaha ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi dia bilang saya nggak sanggup mendampingi seorang pengusaha, dia bilang gitu. Hati saya terlalu kecil gitu ibaratnya. Yang sanggup mendampingi pengusaha itu yang benar-benar dia rela berkorban semuanya ya, sampai pun uang dia sendiri nanti ya, uang istri sendiri gitu. Karena namanya pengusaha baru merintis itu pasti up and down, roller coaster gitu ya. Dia nggak sanggup dengan tiba-tiba punya hutang 1 M gitu kan. Kan ngeri kan, walaupun hutang produksi ya. Tapi besoknya dia untung 250 juta. Terus besok untung lagi 500. Jadi seperti gambling gitu, naik turun. Terus suatu saat rugi gitu. Bisa 2 kali lipat dari yang didapatkan. Bahkan berani berkorban untuk misalnya ya amit-amitnya kalau rumahnya disita, dia juga harus ngekos ya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus kuat sampai ke arah situ. Nah teman saya tidak kuat sampai ke arah situ. Aku nggak mampu karena mungkin kulturnya dia dari kecil udah terbiasa keluarga pegawai ya. Jadi dia memilih untuk
pacaran atau menikah dengan yang backgroundnya memang sudah ikut pemerintah gitu ya, BUMN gitu. Nah itu tapi dia tetap punya pemikiran suatu saat aku juga harus berusaha untuk buka lapangan usaha gitu ya. Tapi memang nggak mudah gitu kan. Nah memang lebih enak kita ikut sama orang di bawah pemerintah, setelah itu berusaha untuk usaha. Tetapi nggak gampang. Kadang mindset itu kan udah terkotak-kotak ya. Udah ikut orang enak biasanya malas untuk berdikari. Nah rata-rata orang-orang yang berdikari emang kepaksa karena dari awal nggak ikut orang, itu jiwa gamblingnya lebih terasah. Tapi ya roller coaster ya teman-teman. Gitu ya. Jadi dia harus punya strategi yang lebih. Oke, sekelas info. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Jadi jangan dikira enak, wah aku pengen dapat pasangan pengusaha gitu. Begitu teman saya cerita, aduh deg-degan banget. Justru wah roller coasternya hidup tuh ketika dapat pasangan seorang pengusaha. Tiba-tiba punya mobil baru dari mana gitu. Dia cerita dapat utangan gitu ya misalnya. Bayarnya kapan? Aku habis jual tanah, dapat tanah lah kok. Uangnya itu besar-besar teman-teman. Memang kayak gitu ya. Yang kita lihat enak, ada sesuatu hasil gitu. Tetapi proses di balik itu ya lumayan ya, deg-degan dan sebagainya gitu kan. Itu tidak pernah dialami kita-kita yang mungkin berawal dari seorang pegawai gitu kan. Karena pegawai kan gajinya kok sedikit-sedikit gitu ya, tetapi stabil setidaknya pas resesi kita masih bisa makan gitu ya, kita nggak bayarin orang yang segitu banyaknya gitu kan, kita masih dapat tunjangan karena kita di bawah pemerintah ya, seperti itu. Oke, ini ada yang ngechat siapa nih? Amin Bu. Disa pengen jadi pengusaha apa pengen dapat pasangan pengusaha, harus kuat ya Disa. Semisal cowoknya aku bisnis wae, wow siap-siap punya ilmu apapun itu ya tentang e-commerce terutama gitu ya, tentang internet marketing gitu. Oke, dimensi siapa? Oke, siapa saja nih yang terlibat dalam e-bisnis? Oke, yang terlibat itu siapa saja? Ya, intinya semua pihak ya atau entitas yang berinteraksi di sistem e-bisnis gitu ya atau yang dia ikut dalam rangkaian proses e-bisnis itu atau bisnis proses. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan di ruang lingkupnya. Paling enggak tuh ya ada 7 sih sebenarnya. Klasifikasi di mana pihak-pihak ini berkaitan dengan e-bisnis ya. Ada value network, customer, dan firm. Ada 7 pihak gitu ya. Ini siapa aja yang berkaitan dengan bisnis proses kita. Nah ini dia yang kalau dalam bisnis model Canvas ini siapa aja nih orang-orang yang akan kita rekrut, terus dia job desk-nya apa, job spec-nya apa. Kemarin juga, jadi pacarnya teman saya yang pengusaha itu yang dulu masih pacaran ya, itu juga minta tolong aku dong cariin orang hukum bisnis gitu. Jadi dia tuh punya banyak PR gitu loh. Jadi barat punya usaha itu telembong-telembong, bolong-bolong gitu. Yang ini belum, ini udah. Jadi kayak puzzle gitu ya, kayak puzzle. Sedangkan kalau karyawan kan enak, tinggal ngerjain apa yang jadi tracknya. Sedangkan pengusaha itu mikir sendiri gitu. Aku belum punya orang-orang legal formal yang ngurusin hukum gitu ya. Artinya dia harus paham dengan entitas atau siapapun pihak-pihak yang nanti kita ajak kerjasama gitu ya. Di sini klasifikasinya ada yang namanya employee gitu ya. Lalu ada agentnya, ada seorang konsumennya siapa aja, device-nya, lalu apa saja. Family juga. Family mungkin kita artikan keluarga kita. Karena mau tidak mau keluarga kita tahu loh kita punya usaha gitu ya. Kan otomatis kalau misal terjadi sesuatu, nama keluarga yang kebawa gitu ya. Marga misalnya gitu ya. Atau pemerintah itu juga bagian dari entitas atau pihak-pihak yang ada singgungan dengan bisnis proses. Contohnya lagi, kalau misalnya kita mau mengaplikasikan internet marketing, bisnis to konsumen, kita jualan, terus kita jualnya itu ke konsumen personal, konsumen akhir, perorangan gitu. Nah, mekanisme dagangnya yaitu disebut dengan ke pelanggan akhir atau end consumer, gitu ya. Atau bahkan G2G, G2G, G G Garuda ya. G2G di sini maksudnya itu dua negara gitu ya, ekspor impor. Jadi jenis bisnis itu banyak. Nanti kita akan pelajari di minggu depan ya. Ada bisnis to bisnis gitu yang tadi misal ke reseller, ke stakeholder ke perusahaan yang lain atau G2G. Misalnya antar
negara. Jadi antar negara itu juga dagang loh teman-teman. Ya kalau kalian main game itu ya, tiap negara itu adalah organisasi besar gitu ya. Makanya ada neraca perdagangan negara gitu ya, ada APBN, RAPBN, bagaimana kita menghidupi rakyat sebegini banyaknya, jualan apa tuh aset negara bahkan gitu ya, atau bahkan kita mengimpor, mengekspor. Nah, ini juga masuk ya. Nah, kalau negara apakah juga melakukan e-bisnis, Bu gitu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tetapi memang saat ini tidak dipungkiri pasti mereka juga melakukan e-bisnis ya. Dengan caranya mereka sendiri gitu ya. Bahkan ada sih untuk beberapa website itu jualannya untuk pemerintah. Misalnya pengadaan barang gitu ya, interior. Itu waktu pengadaan untuk lab gitu ya, lab ada di vokasi. Itu saya diminta Bu Umi untuk bikin proposalnya, terus memilih apa saja interiornya, tetapi belanjanya itu khusus, tidak boleh di luar gitu ya, tidak boleh di toko lain selain yang ditunjuk oleh tender atau kerjasama dengan institusi atau pemerintahan. Jadi ya saya suruh masuk ke sebuah website, website e-commerce gitu ya, jualan kursi, rak dan sebagainya. Dan di situ emang spesialis untuk memasok kampus-kampus negeri gitu ya. Kita bilang e-katalog ya. Setiap kampus itu harus ke sana kalau belanja gitu ya. Bahkan di pemerintahan lain bukan hanya universitas, itu juga belanjanya lewat online, teman-teman. Untuk mengisi kursi, meja dan kelas gitu ya. Jangan dikira kursi-kursi kalian itu belinya sembarangan, itu belinya khusus di website pemerintah yang udah kerjasama gitu, website toko online gitu yang udah kerjasama sama universitas gitu ya. Jadi nggak bisa beli di toko merah gitu, nggak. Jadi mereka harus kerjasama duluan gitu ya. Itu mungkin yang kita sebut dengan B2B gitu. Ada juga D2D gitu ya, menghubungkan peralatan canggih teknologi, misalnya PDA dengan handphone atau laptop dengan handphone gitu ya, dengan antar device yang berbeda. Yang satu jualannya lewat website, tapi kita bisa akses melalui handphone. Itu juga entitas yang berkaitan dengan bisnis proses. Jadi itu bagian dari bisnis proses ya. Seperti apa alat yang bisa mengakses toko online tersebut. Bahkan B2F itu menghubungkan perusahaan di mana dia jual barang untuk ke keluarganya dan sebagainya. Itu who. Oke, dimensi yang berikutnya yang paling kiri, kalau nggak salah where ya. Oh, paling bawah dulu where. Di mana ini? Di manakah itu ya? Di manakah ruang lingkup dari e-bisnis dan dunia maya? Memang sih nggak sedikit ya orang awam itu tanya kegiatan bisnis ini dilakukan di mana sih? Jawabannya singkat teman-teman. Di mana saya bisa melakukan sebuah bisnis online? Di mana saja ya teman-teman? Mungkin selama ada internet itu bisa melakukan di mana saja. Mungkin enaknya kalau kita berpikir aku mau punya usaha, Bu, saya jadi pengusaha, tapi pengusaha online. Karena apa? Gampang Bu aksesnya gitu ya. Saya nggak harus jagain toko, nggak harus masuk ke kantor. Jadi mungkin ini yang teman-teman inginkan gitu ya. Atau yang kita semua idam-idamkan punya usaha online, bisa akses di mana aja, terus kita bebas menentukan jam kerja gitu ya. Tapi di balik itu tanggung jawabnya luar biasa banget. Kita harus bekerja sama dengan banyak pihak, harus membangun sebuah sistem empire kita bilang ya, membangun sebuah dinasti bisnis itu tidak mudah, harus ada darah dan air mata gitu ya. Nah, sejauh pihak berkepentingan intinya punya fasilitas tadi, wifi-nya juga harus ada, kita juga harus punya colokan lampu, listrik. Bahkan mungkin di mana aja di pulau terpencil bisa, Bu. Kalau nggak ada elektroniknya ya susah diakses gitu ya. Intinya ada akses channel, ada kanal akses. Itu karena dia elektronik bisnis ya, bisnis online. Beda kalau konvensional ya, boleh mungkin di mana aja tanpa harus ada akses internet gitu. Nah, bisa aja dia menggunakan telepon, Bu. Jualannya hanya pakai telepon. Kalau pesen harus telepon dulu. Ada sih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, lalu dimensi yang terakhir yaitu why. Nah, pertanyaan terakhir ini biasanya banyak muncul di pikiran-pikiran para pelaku bisnis gitu ya, yang tradisional. Kenapa sih
para praktisi gitu ya, seluruh pelaku bisnis di dunia itu sepakat mengimplementasikan atau melakukan bisnis online itu sesegera mungkin ya. Atau dari yang konvensional udah punya toko, pingin tak online ini gitu. Terus rata-rata pikirannya sama, segera tak bikin online gitu. Kenapa harus seperti itu gitu ya? Karena memang ke depannya ini tidak membutuhkan biaya tinggi sebenarnya. Kita memilih transformasi dari yang toko konvensional ke toko online atau misalnya aja dari warung biasa penyetan di sini tuh dulu kita harus beli itu makan ke sana, sekarang bisa pakai GoFood. Itu bisa menghemat kos ya. Ibaratnya bisa menghemat beberapa hal gitu ya. Pegawainya mungkin kita bisa kurangi gitu kan. Jadi tidak perlu capek-capek melayani mereka atau tidak perlu capek untuk cuci piring gitu ya, sewa orang untuk mencuci piring kotornya. Jadi dengan online tuh kan bisa dideliverikan gitu kan, lebih murah untuk membayar kos-kos yang seharusnya bisa dipangkas gitu ya. Atau bukan, atau bahkan bisa menambah pendapatan dengan adanya pelanggan yang baru ya. Karena kalau pakai internet tuh bisa menjangkau pelanggan yang tadinya tidak tahu toko itu, dia kan gambling ya, misal pakai marketplace di Shopee Food, dia coba lihat rating tinggi kok ingin mencoba, ternyata cocok, itu artinya kan kan untuk mendapatkan pelanggan baru itu lumayan gitu ya teman-teman, dengan adanya rating dan sebagainya. Itu jadi revenue generation sendiri walaupun sifatnya mungkin tidak langsung ya. Nah, makanya yang namanya bintang dan testimoni itu luar biasa punya dampak ke para penjual yang memang dia berusaha menjualnya lewat aplikasi-aplikasi yang marketplace itu. Itu ya. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Apakah masih stay? Masih, Bu. Masih? Masih, Bu. Oke, Ibu. kalau masih saya lanjut lagi. Yuk lanjut ke ekonomi digital. Jadi apa kaitannya ya tadi dengan kaitannya apa tuh tadi? Lupa kan sampai saya agak nge-lag sedikit. Ya, kaitannya dimensi dunia maya dengan e-bisnis dengan ini ya, dengan global old money dan digital ekonomi gitu ya. Ada old ekonomi dan digital ekonomi. Ada ekonomi yang masa lampau dengan yang digital gitu ya. Karena sebenarnya banyak sekali terjadi perubahan yang teman-teman sendiri mungkin jadi saksi ya. Jadi era teman-teman ini adalah era saksi hidup perubahan ekonomi. Jadi mungkin nanti anak-anak kita atau cucu kita itu sudah mengambil hasilnya saja, kita yang jadi transisi ya, generasi transisi gitu. Jadi teknologi elektronik dan digital itu memang sudah ditemukannya lama gitu, udah puluhan tahun yang lalu ya. Tapi boomingnya itu tahun 90-an gitu. Tahun 90-an ketika PC memang tidak terduga kalau jaringan internet itu dulu hanya diperuntukkan oleh lembaga penelitian gitu ya. Hanya untuk perguruan tinggi. Dulu ada WiFi awal munculnya itu memang untuk penelitian saja, untuk di perguruan tinggi, lalu meluas lama-lama ke kalangan bisnis. Jadi muncul WiFi pertama itu bukan langsung untuk bisnis teman-teman tahun 90 ya. Untuk penelitian. Awal-awal internet dulu itu pas semuanya komputernya masih gede-gede, itu jarang yang untuk bisnis gitu ya, masih langka sekali ya. Nah, ini kan akhirnya menghubungkan banyak orang ya, ratusan juta orang di seluruh dunia gitu. Lalu timbul sebuah jaringan. Jadi ketika kita terhubung dengan pelanggan di luar sana yang ada di wilayah lain atau bahkan kita ekspor produk kita ke Australia, ke Jepang, ke Inggris, bahkan mereka pun juga berjualan ke sini, itu membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan-jaringan bisnis yang diawali dari proses
bisnis online ini disebut dengan dunia maya. Kita nggak pernah tahu seperti apa mereka bentuknya gitu ya. Yang kita tahu kalau punya toko online kita hanya tahu nama dan alamat dan belanjanya tuh di kartu belanja tuh produknya A, B, C yang dia beli sayur, buah gitu kan, buku, terus handphone, tapi kita nggak tahu siapa dia gitu. Nah, ini yang disebut dengan dunia maya. Kita tuh nggak tahu siapa orang di balik ini yang kita kirimi, sebuah hal yang luar biasa sebelumnya belum pernah terjadi di era generasi ayah ibu kita gitu ya. Nah, dikatakan dunia maya ini arena atau wilayah ya, teman-teman, yang tidak bisa dijamah secara fisik karena memang terbentuknya itu dari hubungan digital dari berbagai teknologi informasi. Jadi kita bisa dapat pelanggan dari Papua misalnya. Itu awalnya bukan kita yang ke sana kan, tetapi komputer lah gitu yang melakukan itu. Artinya teknologi informasi lah, wifi lah gitu yang membuat kita terkoneksi dengan orang-orang ini. Kita dapat pelanggan dari Amerika Serikat kan wow banget. Bukan kita yang ke sana, apa mereka yang ngetok toko kita mau beli Pak, beli pakai bahasa Inggris gitu kan enggak. Ada sebuah teknologi informasi yang mengakibatkan ini semua gitu ya. Itulah dunia maya di mana terkoneksi akibat dari digital, dari alat-alat elektronik dan digital dan teknologi informasi, di mana juga tidak punya batasan geografis ya. Jadi borderless, juga planet bumi. Ini mungkin kita bisa antar negara. Mungkin nggak antar planet, Bu. Ya silakan gitu ya. Tapi ya luar biasa kalau sampai jualan ke planet lain gitu. Atau mungkin nggak jualannya ke kota gaib, Bu, yang lagi heboh. Wah, itu mungkin ranah lain ya. Mungkin mata kuliahnya bukan e-commerce. Aduh loh, Bu, ada yang jualannya ada pesanan dari kota Saranjana, itu pesenannya ini loh Bu, itu kan kota gaib, kemarin juga ada yang tanya itu piye Bu kok mereka tahu internet ya gitu kan. Ya udah gitu, nanti kita bahas tapi bukan di ranah akademik, itu kan berbeda konsep gitu kan, kita taunya konsep secara dunia manusia dulu saja gitu ya. Oke, nah ini apa hubungannya dengan ekonomi digital di dunia maya? Jadi karena sudah terbentuk sebuah jaringan gitu ya, akhirnya kita punya yang namanya konsep ekonomi digital, teman-teman. Ya banyak sekali sih memang praktisi, pelaku bisnis, dan akademisi itu percaya ya. Bahkan percayanya sampai ke level yang jadi sebuah teori baru, kalau ekonomi dunia baru itu sudah lahir, bahkan sudah level tingkat menengah ke atas. Digital ekonomi nanti sedikit lagi udah open world ekonomi. Nanti ada sebuah negara baru yang sifatnya ada di dunia maya lagi. Di sana ada sebuah sistem gitu ya. Bisa jadi di dunia nyata dia tidak terlalu punya uang, di sana dia jadi raja yang uangnya banyak gitu ya. Itu ada yang konsepnya disebut dengan ekonomi dunia baru gitu ya. Nah, sebagian memang sih orang-orang yang menamai tentang ekonomi dunia baru ini kita sebut e-ekonomi atau digital ekonomi. Yang lainnya sih pakai istilah internet ekonomi, new ekonomi dan sebagainya. Nah, paradigma atau pandangan tentang ekonomi baru ini adalah perubahan gitu ya. Ini fenomena baru dari hal yang tadinya old, jualannya pakai cash, lalu sekarang kita jualannya pembayarannya itu mungkin pembelian dan pembayarannya menggunakan virtual payment. Bisa menggunakan Visa, visanya menggunakan aktivasi digital gitu ya. Bahkan bisa menggunakan OVO dan sebagainya. Itu sudah masuk era digital ekonomi. Nah, memang tidak bisa dipungkiri lagi ya, kalau sudah seperti ini, bahkan teman-teman juga sudah mengalaminya sendiri. Dunia maya kan memang tempat berkumpulnya orang-orang yang nanti memang terjadi sebuah proses apapun itu ya, bisa proses sifatnya ekonomi gitu ya, bahkan sifat yang lainnya itu hanya untuk sekedar hiburan pun juga ada. Tapi yang paling penting ketika dunia maya itu punya sebuah aturan ekonomi, di sana sudah membatasi sebuah apa
entitas apa bertugas sebagai apa. Misalnya organisasi bertugas sebagai apa, penjual atau pembeli begitu. Dan ada sebuah komunikasi gitu ya. Untuk ada sebuah interaksi di dunia maya sana, ada sebuah komunikasi membutuhkan sebuah alat kita atau kanal atau kita sebut biasanya akses ya. Jadi kalau orang-orang dunia maya itu wajib memang punya sebuah akses internet, satu wajib mempunyai gadget atau gawai. Kalau tidak punya akses internet, tidak punya gawai, memang kita tidak bisa masuk ke dunia maya. Nah, Bu, ada nggak daerah di Indonesia yang tidak punya akses, tidak punya alat, dan tidak tahu dunia maya? Ya banyak gitu ya, suku-suku pedalaman kita, atau bahkan nggak usah suku deh. Ada beberapa keluarga kita, mungkin kakek nenek kita yang masih di desa, yang hidup damai, yang kalau belanja tinggal ke pasar, nggak perlu pakai internet, nggak tahu handphone gitu kan, yang tahu dia cuma TV, itu aja bareng sama tetangganya, ya dia bukan komunitas dunia maya gitu ya, bahkan masih dianggap asing untuk beberapa sebagian komunitas ini. Ya dunia maya tuh rata-rata diaksesnya memang orang punya wifi dan memang masyarakat perkotaan ya, masyarakat perkotaan seperti itu. Oke, dari sini dia mau ditanyakan terkait dengan old economy bertransformasi ke digital ekonomi. Nah, di sini ada hukum ya, teman-teman. Ada hukum ekonomi di mana nanti mengikuti aturan-aturan yang mengatur tentang sebuah proses bisnis. Itu ya, perlu sebuah keterbatasan. Ada yang udah kalian udah dapat hukum bisnis belum? Udah dapat mata kuliah hukum bisnis? Udah sampai ke elektronik hukum bisnis belum ya? Oke, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Kemungkinan sih harusnya udah, kalau udah e-commerce harusnya udah dapat hukum bisnis gitu. Kalau dulu di D3 hukum bisnis semester berapa, aku lupa. Oke, hukum bisnis sudah, Bu. Oke. Kenapa perlu ada hukum bisnis atau hukum ekonomi gitu ya? Karena sumber daya manusia itu terbatas ya, teman-teman. Terutama bahan mentah, mesin gitu, tanah, manusia juga gitu. Misal teman-teman nemu sebuah pegawai yang dia talentanya bagus terus rebutan mau jadiin karyawan gitu kan. Kan tuh terbatas juga sehingga perlu hukum ya. Kalau memang karyawannya nggak mau kerja di situ ya nggak bisa dipaksa sehingga perlu ada aturan hukum untuk supaya saling tertib ketika berproses bisnis. Intinya itu. Nah, hukum bisnis yang sifatnya hukum tetapi untuk elektronik bisnis itu ada nggak Bu untuk bisnis online? Bisa nggak hukum yang bisnis konvensional diterapkan di hukum bisnis yang online gitu? Bisa, tetapi untuk beberapa akses departemen atau proses itu tidak bisa. Misalnya aja penjualan online gitu kan. Mungkin penjualannya itu nanti ada apa UU ITE juga gitu ya. Misalnya penipuan gitu disuruh transfer tapi yang transfer yang meminta transfer bukan penjual, itu juga nanti ada aturannya. Berbeda untuk beberapa yang hukum memang non bisnis itu ya. Lalu hukum ekonomi digital itu seperti apa, teman-teman? Nah, karena kan tadi sudah sedikit menyinggung hukum bisnis, sekarang hukum bisnisnya ini terkait dengan ekonomi yang sudah berubah dari old ke digital gitu ya. Nah, kita langsung pelajari aja karakter seperti apa karakter digital gitu. Nah, kenapa di sini ada atom, ada bits gitu kan? Nah, awalnya muncul internet dan komputer itu kan dari atom dulu ya. Sejak ditemukan teknologi digital itu memang sumber daya manusia atau entiti fisik itu sifatnya itu rangkaian sinyal gitu, rangkaian sinyal-sinyal digital. Yang teman-teman lihat toko online, yang teman-teman lihat milih makanan apa mau pesan gacauan gitu ya. Itu sebenarnya kumpulan dari bits ya, jutaan bits BITS ya. Orang bilang BITS bits itu. Nah, itu adalah sinyal-sinyal digital yang rangkaiannya jutaan bahkan miliaran gitu. Itu entity fisik, itu fisik teman-teman. Tapi kita bilangnya dunia maya karena dunia maya ini bukan sesuatu yang nggak nyata, tetapi ada jaringan-jaringan yang terbentuk akibat teknologi informasi. Dia nyata sebetulnya. Yang nggak nyata tuh nanti kita bilangnya
dunia gaib nanti ya. Itu sebenarnya nyata gitu ya, ada teknologi di situ bisa dipegang dan sebagainya. Nah, ketika awalnya dari kertas gitu kan, dulu semuanya kalau jualan ini pesan dulu tulis pakai nota gitu. Nah, lalu direpresentasikan sekarang jadi bit-bit digital gitu ya. Sehingga mudah untuk berkomunikasi, sehingga digunakan untuk saling chatting di toko online-nya gitu, chat di WhatsApp-nya, di DM-nya gitu. Sampai muncul suara, bahkan WhatsApp dulu kan belum bisa kirim video, belum bisa kirim voice note ya. Awal muncul WhatsApp kan belum ada, baru chat-chat dulu ya. Lalu dirubah dia ditransformasi untuk bitsnya itu dinaikkan lagi gitu ya. Dinaikkan lagi dia punya range, akhirnya bisa ngirim video gitu ya, yang digitalisasikan. Sehingga ini bisa merubah cara interaksi manusia gitu. Tapi juga nggak hanya berlaku di fisik ya, benda-benda abstrak bahkan pun juga berubah gitu. Tidak hanya interaksi manusia, bahkan data yang tadinya kita simpen pakai file kabinet. Jadi yang belajar kearsipan tuh kalau hanya belajar kearsipannya konvensional kok kayak kasihan gitu. Makanya ada mata kuliah kearsipan gitu kan. Kalau nggak ada pokok bahasan di RPS-nya tentang arsip atau record management, wis mbuh nggak tahu lagi aku apa yang terjadi dengan pengetahuan yang kalian kalau udah lulus. Sedangkan besok di perusahaan itu pakainya SAP gitu ya, pakainya digital electronic record gitu dan sebagainya. Karena informasinya bukan hanya di print terus dimasukkan ke ini ya rotary box doang, tapi udah masuknya udah elektronik sekarang gitu. Bahkan mungkin ada dua sistem. Satunya memang diletakkan di box, satunya udah masuk ke elektronik. Tapi untuk perusahaan besar, kalau memang rata-rata D4 itu memang kerjanya pinginnya tuh di kantor-kantor yang non pemerintah ya. Kalau anak-anak D4 vokasi itu pasti maunya PT perusahaan. Nah, kalau kerja besok kantornya paperless kayak Telkomsel ya wajib punya pengetahuan tentang elektronik arsip gitu. Tentang bagaimana memasukkan data, ketelitian masukkan ke tab yang memang itu sudah berubah bitsnya gitu ya. Bahkan prosesnya juga sudah digital dari yang online dari yang apa dari yang kertas paper lalu di scan lalu bisa masuk. Bahkan kalau kalian lagi ngurus surat-surat di kependudukan sekarang ya di pemerintahan dalam negeri itu Dukcapil udah berubah semua loh, warnanya udah putih, kakak kartu keluarga udah putih gitu ya, udah nggak warna-warni gitu ya. Bahkan akta-akta juga warnanya udah ada scanner barcode-nya. Yang bahkan ada beberapa dukcapil di provinsi tertentu itu bisa download sendiri surat-suratnya gitu ya. Bisa download, nanti kalau ada kerusakan tinggal ambil lagi di source-nya mereka punya tuh ya. Ada yang sudah online, udah pelayanan online sendiri gitu ketika kita download akta. Nah, itu aja salah satu contoh yang non bisnis gitu ya. Oke, lalu apa sih karakteristiknya gitu? Untuk 4 karakter dari benda yang kita sebut digital. Bu, aku mau jualan online ini aku benda aku tak digital kan ini apa wae gitu ya. Tapi cirinya apa dulu benda digital? Masa semua di online nanti surat-surat dagang di online mana yang boleh di online, mana yang nggak boleh kan itu perlu dipilah-pilah gitu ya. Nah, kita harus tahu karakteristiknya. Yang pertama, ciri-ciri benda digital itu bisa diduplikasi, bisa dikopi gitu ya. Tanpa ada pengorbanan waktu, kita nyobek kertas lagi, gambar ulang, terus garisin lagi, nulis angka lagi. Kalau misal bikin keuangan itu ya, kayak gitu kan. Misal bikin surat terus salah, kita nyoret lagi atau ngetik ulang pakai ketikan yang lama itu typewriting yang lama tuh. Nah, kalau yang udah digital itu bisa diduplikasi teman-teman gitu ya. Lalu kedua, harganya itu murah untuk menduplikasi tidak butuh biaya gitu ya. Lalu yang ketiga, prosesnya juga cepat gitu ya. Prosesnya tidak lama. Jadi teman-teman tidak butuh waktu yang signifikan seperti zaman dulu lagi gitu. Lalu yang terakhir bisa diperbaiki kualitasnya. Misal ada kan yang gambar tadinya kita
diminta untuk jualan furniture misalnya, kalau mau melihat silakan ke toko. Tapi kan eranya bukan gitu ya, jualan furniture sekarang kan di videoin, terus dibikinin TikToknya seller, terus dibikin satu model itu punya videografi sejenak gitu, dilihatin bentuk gambarnya, itu sangat visual ya. Jadi digital era itu fokusnya adalah memperbaiki kualitas sumber daya fisik begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan internet ekonomi. Jadi tergantung dengan kulturnya bagaimana di sebuah wilayah itu, bagaimana ideologi mereka, apakah terbuka, semakin terbuka sebuah kawasan, wilayah, negara tentang sebuah pandangan hidup gitu ya. Itu semakin ada-ada aja jualannya. Kalau misal di Jepang kan kalau sewa pacar ini sewaan ya buat ke kondangan itu hal biasa gitu, atau bahkan nggak harus kondangan sih, kita kesepian malam minggu cuma pengen ditemenin ngobrol bisa nyewa gitu ya. Itu karena ideologi mereka, yang penting ada temen buat ngobrol. Kalau kita kan nggak ada bisnis kayak gitu ya. Ada bisnis juga di luar negeri yang masuk ke Indonesia ya, yang mungkin karena internet juga akhirnya buka cabang di sini, kayak Karen's Dinner itu yang apa yang diteriak-teriakin jualannya isinya orang lagi dapat datang bulan semua itu ya pegawainya. Mungkin karena konsepnya di luar negeri seperti itu, ideologinya nggak tahu ideologi kita apakah bisa masuk, kan ini lagi banyak dikritisi gitu ya. Ya disarankan kalau orangnya baperan ya nggak usah datang ke Karen's Dinner. Emang dia konsepnya gitu sih. Bukan untuk orang yang gampang tersinggung gitu ya. Itu hanya untuk lelucon aja. Nah, itu dia ideologi ya, yang berkaitan dengan akhirnya muncul sebuah konsep bisnis baru akibat dari interaksi dengan teknologi informasi. Itu ya. Lalu ending dari ciri khusus itu apa, teman-teman? Ciri khusus dari benda digital tadi yang bisa diduplikasi, kualitasnya juga berubah gitu ya. Yang bitnya tadi simple jadi sangat kompleks, lalu murah dan cepat. Itu akhirnya menciptakan suatu hukum baru gitu ya. Hukum baru ini yang kita sebut dengan ekonomi digital gitu ya, yang berkembang nantinya dimanfaatkan sebuah komunitas atau user untuk aktivitas perdagangan gitu. Nah, bisa jadi untuk hal-hal berkaitan dengan politik gitu ya, berkaitan dengan pekerjaan, edukasi seperti game learning ini ya. Bisa untuk permainan online gitu ya, game online gitu. Bahkan untuk family juga ada yang wisatanya virtual, bahkan untuk yang main gitu ya, main untuk seperti psikologi gitu kan, ada yang konsultasinya online dan sebagainya ya. Oke, dari sini ada yang ingin dibicarakan dulu atau cukup bisa dipahami? Ini lumayan banget teman-teman konsepnya ya, makanya saya jebolin sekalian untuk konsep. Di pertemuan awal-awal ini saya jelaskan konsepnya dulu, baru nanti kita prakteknya setelah teman-teman punya teori yang cukup ya. Nanti tinggal membedah konsep apa nih yang pas untuk sistem seperti ini gitu ya. Kalau tidak pas, mungkin ideologinya kurang atau bisa nggak memasukkan ini bisnis ini ke sini gitu ya. Apakah ini udah sesuai gitu kan? Kembali lagi nanti kalian bedah teorinya, terus kalian kritisi gitu ya. Lalu kita ada konsep lain lagi disebut dengan nilai dari elektronik bisnis. Nah, menurut Charles dari perusahaan IBM ini ya, dan juga perusahaan Xerox ini perusahaan komputer ya, dan perusahaan fotokopian ini dulu fotokopi terkenal, si alat fotokopi yang terkenal ya. Nah, ada 5 keuntungan kalau kita nanti punya bisnis online atau pelaku usaha ini mentransformasikan prosesnya ke dalam bisnis online. Jadi seperti yang kalian lihat di PPT ini ya, di layar. Jadi ini dimensinya, teman-teman. Ada dimensi e-bisnis yang paling besar, lalu di dalamnya ada e-commerce dan e-tailing, di mana ini retail kita bilangnya ya, jualan-jualannya gitu, proses penjualan-penjualannya atau bagaimana penjualannya menggunakan sistem internet begitu. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya adalah aspek efisiensi
yang terkait dengan biaya. Jadi lebih hemat biaya, juga hemat cara atau tenaga, dan jangkauan jadi lebih luas. Lalu struktur jadi lebih ringkas dan punya peluang lebih luas lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman kalau kita berbisnis secara online gitu ya. Untuk hemat biaya, keuntungannya juga hemat tenaga dan cara kita gitu. Yang tadinya tidak perlu lagi jualan dari rumah ke rumah dengan pasang website dan pasar potensial kita ketahui siapa-siapa, lalu kita sasarkan ke mereka, mereka sudah tahu tanpa kita harus capek-capek panas-panasan menawarkan dari rumah ke rumah seperti dulu ya. Lalu jangkauannya mungkin secara pasar potensial kita hanya tahu di satu daerah karena dia website bisa seluruh Indonesia. Jadi kita bisa melayani pelanggan dari seluruh wilayah, tidak hanya di Pulau Jawa misalnya. Lalu struktur ini bisa jadi salah satunya adalah SDM. Mungkin kita butuh banyak orang, tetapi karena kita masih bisnisnya awal, tidak terlalu banyak yang dibutuhkan, SDM-nya bisa dipangkas, gitu ya, menghemat dan bisa lebih ramping lagi seperti dulu ya. WhatsApp itu pegawainya sih nggak ada 20 orang awal muncul ya. Karena mungkin sekarang ekspansi bisa jadi lebih dari 20 orang di dunia. Lalu peluangnya juga semakin luas lagi gitu. Karena mungkin kita bisa masuk ke pasar yang belum digarap oleh pesaing kita. Untuk value yang lain, di sini mungkin teman-teman bisa melihat hasil survei yang dilakukan Nirmalpal di 2001, yang sekarang pun masih relevan sebagai gambaran umum ya. Mungkin detail angkanya mungkin agak berubah, di mana yang namanya tadi, sebuah value atau nilai bisnis online terkait dengan biaya, operasional, juga bagaimana menjangkau pasar, dan juga strukturnya, pegawainya, dan marketnya gitu ya, pasarnya. Ini adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dari sebuah bisnis online, teman-teman. Pastinya semua pelaku bisnis fokus dari usaha itu satu, untung, menghindari rugi dengan cara menekan biaya. Wes itu paling penting ya. Makanya bisnis Miche, kalau orang bilang Mixue ya, bahasa Cina aslinya Miche. Memang agak aneh sih kalau yang mau tahu bahasa Mandarinnya bukan Mixue ya, tapi Miche. Jadi dia menekan biaya semenekan mungkin ya. Jadi ada penelitian juga di marketers itu sampai ada di mana-mana menyaingi Indomaret dan harganya di bawah boba-boba yang lain ya. Bisa di bawah 20.000 gitu. Dia menekan ini cost yang ada produksi gitu. Sehingga dia memiliki keuntungan sebenarnya. Dia mengambil strategi sebanyak mungkin kuantitas yang terjual sehingga nanti kumulatifnya semakin banyak gitu ya. Nah, dari diagram ini yang mungkin sekarang masih ada hubungannya dan sedikit relevan, ini adalah sebuah diagram hasil studi ya teman-teman dari kebanyakan perusahaan, dari yang sifatnya konvensional 67% gitu ya. Ini ternyata secara umum belum bisa mengeksploitasi sebuah nilai dari bisnis online itu sendiri. Jadi kalau udah punya bisnis online masih belum bisa menekan biaya, belum bisa menjangkau pasar yang luas, masih punya pegawai yang terlalu banyak gitu ya. Masih mainnya di kawasannya satu komplek perumahan aja, itu berarti bisa dikatakan belum maksimal mengeksploitasi nilai yang seharusnya bisa dicapai dari bisnis online. Ada sesuatu yang harus dirubah, yang nanti ini kaitannya dengan e-commerce. Bisa aja strategi dia marketingnya ya, jangan-jangan perlu dirombak, perlu dilakukan sebuah apa nama invention atau kita ada kaitannya dengan internet. Jadi mungkin marketing internetnya perlu digerakkan lagi gitu ya. Nanti butuh sebuah strategi. Nah, ini baru nanti kita masuk ke e-commerce gitu ya. Jadi dengan adanya bisnis online ini yang belum maksimal gitu kan. Nah, ini artinya mereka harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha. Mereka harus bisa menekan cost lagi
mereka harus punya effort lagi yang lebih. Ini caranya piye gitu loh. Masa 67% pengusaha di Indonesia masih bodol terus ya, modalnya rugi terus ki piye kok iso rugi. Mainnya sih tradisional loh. Gak punya pemikiran untuk memanfaatkan internet untuk jualan maksimal. Ya piye itu kan ilmu yang khusus gitu loh. Jualan dengan online kan nggak gampang loh teman-teman lah. Ini makanya ada yang disebut ilmu e-commerce dan digital marketing gitu ya. Internet marketing dan digital marketing begitu. Karena apa? Mereka ini tuh butuh ya, usaha bisnis online ini butuh menekan biaya gitu, butuh untuk mengurangi effort, nggak kecapean tiap hari kerja terus, padahal kan kita bisa jualan sambil nyambi gitu ya, nggak harus kita standby gitu kan, ada jam tertentu kita posting langsung dia punya intentionnya naik, itu kan kita harus tahu dengan sistem-sistem itu ya. Lalu di sekitar 11%-nya gitu ya, baru sedikit ya, 1 banding berapa ini yang benar-benar paham tentang bagaimana mengembangkan e-bisnis. Sementara sisanya ngikut-ngikut aja gitu ya, 22%. Nah, kan luar biasa. Tuh. Oke, di sini mungkin yang akhir dari materi minggu ini ya. Baru nanti minggu depannya kita sedikit masuk atau menyinggung e-bisnis yang ada hubungannya dengan e-commerce gitu. Kenapa kita perlu berstrategi di e-commerce sebuah e-bisnis ini gitu ya, atau kita misalnya kita yang punya e-bisnis ya, paling gampang kalau kita membayangkan kita yang punya bisnis gitu ya, itu paling mudah memahami. Nah, sebelumnya kita bahas ini dulu tentang tahapan evolusi gitu. Kenapa sampai akhirnya muncul bisnis online ya? Ada 4 pijakan teman-teman. Pertama itu channel enhancement, lalu kedua value chain, ketiga industry transformations, lalu keempat adalah convergence gitu ya. Ini punya VD sih. Ini masih pada standby atau sudah pada pusing? Masih standby kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Takutnya pada pusing. Tapi emang kayak gini ya, teman-teman, kalau belajar tentang internet marketing dan e-commerce itu banyak teorinya dari luar negeri ya. Karena yang muncul atau yang mempelajari dan mengulas ini kebanyakan itu dari negara-negara Eropa karena mereka yang sangat cepat merespon tentang teknologi informasi. Sebenarnya kita iya, tetapi dikaburkan dengan beberapa hal-hal berkaitan dengan politik dan ideologi gitu ya. Ibarat negara maju itu mereka sudah settle, mereka juga sudah melalui proses peperangan tanda kutip ya, peperangan ideologi di negaranya itu sudah lalu ya, seperti zamannya Amerika awal-awal revolusi industri gitu, Perancis Eropa revolusi industri, sudah perang ideologi itu udah lama, mereka tuh ada revolusi industri, terus ada perubahan dari pabrik terus diganti dari orang dia ganti pabrik terus ganti digital tuh mereka sudah duluan, makanya mereka ulang tahunnya berapa, Amerika ulang tahun ke berapa ratus kemarin, 300 sekian gitu kan, 400 sekian ulang tahunnya ya, 200 sekian. Itu negara yang sudah melalui proses settlement dari perang sebuah ideologi gitu. Jadi mereka sudah fokus untuk ke di teknologi, perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan luar angkasa mungkin ya. Nah, sedangkan kita kan belum ada ulang tahun yang ke ratusan, jadi kita masih bergumul dengan settlement ideologi politik. Jadi hal yang menarik bahas politik di negara kita karena kita belum ada sebuah istilahnya ending. Wes capek gitu ya. Wes terakhir iki wes sepakat semua kita demokrasi misalnya. Wes kabeh liberal, wes semua komunis. Nggak ada. Kita belum sampai di titik itu ya, masih gonjang-ganjing. Nah, Eropa Amerika sudah melalui itu, teman-teman. Sudah ratusan tahun melalui gonjang-ganjing itu akhirnya tek liberal. Mereka juga gonta-ganti gitu ya. Nah, akhirnya mereka bisa fokus ke yang lain, bidang lain. Nah, mungkin ada yang tanya, kok kita nggak pernah berpikiran seperti itu, Bu, gitu kan. Ya, kita prosesnya belum sampai ke situ, gitu ya. Jepang yang sudah ya, negara Asia yang mungkin salah satu ya, Cina, Jepang, ya Asia Timur itu salah satu beberapa negara yang sudah melalui proses itu seperti negara Barat ya, sudah settlement di
perang ideologinya, sudah selesai gitu, sudah sepakat yang di negara ini yang dianut gitu loh. Terus tidak ada perang seperti itu lagi. Jadi kalau mau ada perubahan lagi, ya mereka wis melalui itu, udah pernah ditawarin ini gitu ya, udah pernah tawarin ideologi ini gitu, udah lewat. Jadi mereka lebih fokus ke pengembangan teknologi. Nah, kita masih berproses gitu ya, ibarat masih di level apa ya, pendidikannya mungkin berbeda gitu ya. Mereka mungkin udah universitas, sudah S2 gitu, baru awal masuk S1 baru di ospek kayak gitu kan. Ya level-levelnya berbeda ya teman-teman, sebuah perkembangan negara itu kalau menurut ilmu politik itu ya, makanya kita banyak demo masih seperti itu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan di luar negeri juga banyak yang demo kok. Itu juga. Oke. Nah, ini business value. Kenapa di sini keberadaan dunia maya punya arti yang berbeda ya bagi perusahaan. Jadi kalau kita punya usaha, gak serta-merta kita milih jualannya online ya. Kadang ada pertimbangan khusus gitu kan. Nah, kalau pakai paradigma lama atau aku masih pingin jualannya lewat toko online, wae kok toko offline aja, aku punya toko aja lah, aku tak buka toko gitu ya. Nah, fenomena tidak ingin terburu-buru gitu atau tidak mau melakukan tindakan reaktif punya toko online gitu, aku tak kerja sama Shopee itu biasanya pebisnis ini punya tindakan-tindakan khusus ya atau punya pertimbangan khusus gitu. Sedangkan di negara-negara yang maju gitu ya, yang akhirnya punya tindakan reaktif, oke lah saya tak jualannya online wes gitu. Saya tak ikutan masukin barang saya di Amazon gitu ya atau di Alibaba gitu. Nah, mereka ini punya pendekatan-pendekatan evolusi. Jadi kita ngambil sudut pandang orang-orang yang pada akhirnya memutuskan untuk terjun dan bekerja sama memilih bisnisnya ini di online kan gitu ya. Alasannya apa? Resiko bisnis itu setiap bisnis kan punya resiko ya, punya resiko terkait dengan keuangan dan sumber dayanya mereka gitu ya. Resiko bisnis menurut para pelaku bisnis atau yang pada akhirnya mereka dari konvensional ke online itu dianggap lebih kecil pada akhirnya. Jadi perusahaan ini lebih punya sedikit resiko yang akan dipertaruhkan gitu ya jika dia mengembangkan tahapan bisnisnya dari konvensional ke e-bisnis atau bisnis online gitu ya. Karena apa? Ingin berfokus pada tadi yang kita sebut value tadi ya. Ada biaya yang ditekan gitu ya. Lalu ada effort yang sedikit, bahkan bisa memberikan value atau nilai yang lebih gitu kepada customer. Nah, sehingga tahapan evolusinya atau tahapan perubahan ini yang disebut channel enhancement, value chain, industri, dan juga konvergen. Nah, channel enhancement itu seperti apa? Nah, di sini kalian bisa lihat diagramnya business value itu yang kiri, karena namanya usaha itu kan nggak mungkin kita punya produk selesai gitu, nggak. Kita mau produk ini itu bermanfaat gitu ya. Kita cari mana pelanggan yang ini dianggap produk ini bisa memenuhi kebutuhan mereka itu business value. Jadi kalau jangan sampai kita jualan barang yang itu tidak dibutuhkan, hanya sekedar pengen punya gitu loh. Nggak bisa. Kalian harus tahu kebutuhan. Makanya namanya BPS, database survei itu diperebutkan, harganya mahal, dicuri, bahkan bahkan dihacker. Bahkan ada database konsumen, itu isinya adalah keinginan dan otak para konsumen di seluruh dunia itu maunya apa. Itu ya. Bahkan ada pencurian data, bahkan ada yang data yang bocor tuh kemarin apa tuh? Kita vaksin tuh, data vaksin kita ada yang bocor terus rame, itu bahaya karena apa? Kebutuhan kita, kalau dunia tahu kita sakitnya apa, mereka bisa bikin sesuatu untuk jualan vaksin gitu loh. Jadi kebocoran data, informasi konsumen sebuah negara itu bahaya. Makanya Facebook itu kadang kalau bocor, wah ketahuan kita suka apa, hobinya apa, kebutuhannya apa, rumahnya di mana. Itu sangat diincar oleh pengusaha-pengusaha besar gitu ya, pemilik modal besar di dunia untuk bikin sebuah usaha, bikin survei, meningkatkan bisnis value-nya gitu loh. Untuk merubah sebuah produknya bisa lebih bermanfaat karena mereka tahu apa yang konsumen inginkan. Ilmu mengetahui keinginan konsumen, kebutuhan konsumen inilah yang akan jadi suntikan atau dasar fondasi peningkatan bisnis value gitu ya teman-teman.
Nah, itu yang kiri yang naik itu panahnya. Lalu yang ke kanan leverage of e-business ini adalah perubahan dari bisnis elektronik ya. Perubahan ini sifatnya enabler. Ini enabler kita bisa artikan ada sebuah dimensi yang menjadikan medium ya untuk bisa berubah gitu ya. Driver ini bisa kita katakan si leadernya gitu ya yang dia mengarahkan oh kita harus merubah channel kita jualannya, kita harus tambahkan toko misalnya. Bisa jadi channel enhancement ke arah sana. Jadi kalau perusahaan konvensional ingin memanfaatkan internet ya, biasanya tuh memulai mempergunakan teknologi informasi kan dengan kanal tambahan gitu ya dalam menghubungkan perusahaan. Nah, misalnya kanal tambahan ini bisa kita artikan mana kok hilang ya. Misalnya pasar gitu. Kita jualannya di satu tempat. Kita sudah berpikir, oh aku mau jualannya di Jogja aja gitu. Lalu nanti kita bisa buka lagi cabang gitu. Itu disebut dengan channel teman-teman. Itu ya, kita punya cabang lain. Makanya yang dilakukan Mishe itu, yang Mishwe itu, dia punya banyak channel, channel enhancement gitu. Nah ini hati-hati, kadang buka cabang itu juga perlu pertimbangan khusus gitu ya. Karena kan e-bisnis itu maunya orang punya elektronik bisnis itu supaya kita bisa buka cabang gitu loh. Itu ya. Supaya kita bisa dianggap konsumen punya banyak lokasi usaha, tidak hanya di satu tempat dengan online. Dia bisa dijangkau gitu ya, bisa dijangkau dimanapun gitu kan. Makanya kita sebut channel enhancement. Jadi bisa memperluas lokasi usahanya. Channel-channel ini bisa berasa dekat dengan konsumen gitu ya. Kalau si leadernya sendiri merasa kita harus online supaya toko ini gampang dijangkau gitu ya. Artinya dia akan naik nanti bisnis value-nya gitu ya. Nah, siapa tahu di luar sana ada yang lebih butuh dibanding di daerah kita punya produksi nih di sini. Kalau produksinya, kalau misal kemarin di logistik ya produksinya di GK, mungkin pasarnya ada di Semarang nih. Makanya kita butuh channel enhancement. Caranya kita bikin toko online gitu ya. Nah, ini tidak bisa terjadi kalau enabler atau driver atau leadernya yang punya pikiran untuk bergerak ke sana gitu ya. Dan juga ada panah kedua abu-abu di sebelah kanan di bagian leverage business. Ini artinya strategic organizational change karena si driver atau si leader perusahaan atau si CEO-nya mungkin ya juga harus mengikuti sebuah perubahan organisasi. Butuh strategi organisasi. Nanti masuk ke manajemen risiko dan sebagainya yaitu beda mata kuliah itu. Nah, dengan strategi yang semakin meningkat, yang dilakukan inisiasi dari leadernya, itu juga akan meningkatkan channelnya tadi ya, sehingga bisnis value-nya ikut naik. Lalu bagaimana dengan value chain integrations? Value chains kita bisa artikan secara singkat ya teman-teman. Value chains ini sendiri biasanya adalah rantai nilai di bahan mentah gitu ya, bahan mentah. Kita misal perusahaan kulinernya restoran gitu ya, kayak bebakaran gitu kan. Kita pasti bertanya-tanya dapat ikannya dari mana gitu ya. Lalu selain restoran mungkin perusahaan apa nih? Apa toko yang oh ini ya apa namanya? Kuliner paling gampang memang kuliner sih. Tapi yang di online kan tuh jarang ya gitu. Nah, ini yang terkait value chain itu adalah bahan baku atau bahan mentah gitu ya. Bahan bakunya ini didasari dari perusahaan mana gitu. Kalau kita bilang value chain yang harus ada di pikiran teman-teman ini aktivitas perubahan barang mentah menjadi produk jadi gitu ya. Rangkaian proses dari barang mentah, bahan mentah menjadi produk jadi gitu ya. Karena bahan mentah kan dibutuhkan perusahaan. Dia dasar sebagai output ya produk. Nah, semakin keintegrasian rantai ini dari yang mentah ke jadi, semakin dia padat, semakin dia mengurangi sebuah biaya produksi gitu ya, efisiensinya meningkat, efektivitas prosesnya tercipta, artinya value chain-nya oke. Mungkin teman-teman harus lapangan sendiri ya. Misalnya pernah kalian udah ke Otsuka belum ya? Kalau perusahaannya itu sih itu Otsuka ki opo kok lali aku ya. Sing minuman kayak loh. Pocari Sweet.
Nah, di sana menurutku itu salah satu contoh value chain integration yang bagus banget ya. Jadi satu pabrik itu lengkap, dia memang areanya besar, tapi Jepang memang kayak gitu ya. Dia punya sistem satu tempat dan dia harus dekat pelabuhan gitu ya. Dari mulai masuk, produksi sampai jualan gitu kan, sampai jualan juga di situ di area itu gitu ya. Ini artinya value chain-nya sangat terintegrasi. Jangan sampai kalau kita punya usaha, misalnya baju gitu ya, aku mau punya toko di sini, terus masuknya bahannya tuh jauh di sana gitu, terus nanti pabriknya beda lagi. Semakin punya lokasi spot yang berbeda antara tempat rangkaian mengolah bahan baku jadi bahan jadi itu terlalu jauh, terlalu mahal, biaya tinggi, tidak terintegrasi, ya itu bahaya gitu. Gimana bisa integrasi pakai online gitu ya, pakai caranya online. Cara onlinenya gimana, value chain ini diintegrasikan, bisa pakai database gitu ya, bisa pakai database. Kalau di luar negeri, di Perancis kan enak, transportasinya bisa pakai udara gitu ya, pakai yang helikopter yang kecil-kecil itulah, kita kan belum ada. Nah itu gimana, sedangkan Indonesia tantangannya itu kan geografisnya lumayan, ada sungai, pulau, jalan yang rusak gitu kan. Nah, ini yang bisa memahami geografis ini harus menjembatani value chain integration supaya pas bisnis online ini bisa berjalan cepat gitu ya. Dengan adanya bisnis online ini kan dia berpikir gimana caranya di online kan produk-produk ini kalau bisa yang bahan baku ini orangnya juga melek tentang e-bisnis gitu loh. Jadi pembayarannya kita juga tidak harus cash ke sana gitu kan. Kita bisa pembayarannya pakai e-wallet atau pakai transaksi m-banking. Tokonya yang mau beli barang kita, resellernya juga paham caranya e-banking gitu ya. Itu namanya value chain integration. Jadi orang-orang yang bersinggungan dengan value chain ini, pihak-pihak ini juga dia harus melek secara bisnis online gitu ya. Nanti akhirnya value-nya kita juga naik sebagai pemilik bisnis online gitu. Itu value chain ya. Lalu apa yang dimaksud dengan industri transformasi? Nah, industri transformasi ini dia perubahan industri gitu. Perubahan industri misalnya nih, kalau dulunya penerbit buku, mungkin teman-teman ada yang masih sering ke Gramet nggak sih sekarang kalau aku tanya nih, masih ada yang rutin ke Gramedia Jogja nggak? Menurutku Gramedia Jogja itu yang paling besar yang ada di Pulau Jawa loh. Setiap teman-teman dari luar Jawa selalu kalau ke Jogja itu pasti ke Gramedia. Percaya deh, kalau kalian belum pernah ke Gramet Jogja dan merasa buku-buku Gramedia Jogja itu biasa aja, berarti belum pernah merasakan di luar Jawa. Yang susah ya mencari buku. Itu ya. Ayo, siapa yang sering ke Gramet? Anissa sering. Bu mau lihat apa di Gramedia gitu ya. Nah, jadi Gramet tuh udah punya Shopee Authorized ya, Shopee Authorized Jogja, khusus Jogja. Jadi dia sudah punya akun Shopee resmi gitu ya untuk yang Jogja. Di Gramedia Jogja itu udah punya toko resminya di Shopee. Bahkan bisa menerbitkan juga secara online di website ya. Itu industri transformasi. Itu ya. Jadi kita tidak harus datang gitu kan. Kanisius juga, Kanisius Jogja udah gede banget kantornya. PT Kanisius yang di Demangan dulu kantornya biasa aja, sekarang udah bagus banget karena dia sudah bertransformasi digital. Bisa by email, bisa by website. Kalau punya naskah itu kita bisa terbitkan melalui online ya, pakai cara-cara bisnis online-nya mereka. Juga perusahaan jual lagu, musik gitu kan. Sekarang mungkin kita jarang ke toko kaset, kalau zaman tahun 90 sih nggak masalah. Sekarang kan dia jualnya di podcast gitu ya, kayak di podcast di apa musik yang internet yang seperti, kok jadi lupa ya, kok yang warnanya hijau itu apa, Spotify gitu ya. Dia 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 taruh di Spotify dan nanti pakai yang berbayar. Kalau penerbitan buku-buku sekarang bisa jadikan PDF dan subscribe gitu ya. Pakai subscription sekarang, sistem pembayarannya berlangganan gitu kan. Itu transformasi. Sekarang koran jarang kita beli koran, teman-teman. Banyak yang subscription gitu ya. Kita langganan koran elektronik itu lebih, untuk era sekarang tuh lebih enak. Tapi kadang-kadang ada kalanya saya lebih suka jalan-jalan sampai beli koran. Ya tetap masih asik sih koran-koran jadul gitu. Ada juga jasa kesehatan gitu, bahkan udah jadi penelitian. Untuk janjian sama dokter itu udah bisa pakai medical
Center Health itu yang pakai aplikasi ya, pakai aplikasi online. Jadi kayak Halo Dokter, Halodoc gitu konsultasinya online jam berapapun mereka bisa standby kasih resep terus resepnya bisa kalian beli di toko obat terdekat pakai Gojek gitu ya. Itu udah industri transformasi tanpa kita malam keluar ke IGD misalnya kalau memang tidak perlu harus ke IGD. Tapi kalau saya parah ya harus tetap ke IGD ya teman-teman. Oke, yang terakhir konvergensi itu antara lebih dari satu industri karena adanya internet. Jadi kolaborasi kita bilang konvergen ini kolaborasi, kooperasi menciptakan produk-produk baru gitu ya yang tidak mungkin diciptakan tanpa adanya kerjasama. Misalnya konvergensi ini perbankan dengan kesehatan gitu ya akhirnya melahirkan kartu kredit, kartu debit, gitu ya, kartu debit atau program asuransi kesehatan, e-procurement, e-health dan sebagainya. Dan ini kolaborasi si konvergens ya, dua bidang berbeda atau lebih gitu ya. Industri telekomunikasi gitu. Kalau dikonvergensikan bisa komunikasi dua arah, jadi handphone dengan dua provider dan sebagainya, itu konvergen. Ada konvergensi industri multimedia dan manufaktur mobil. Nanti jadi kalau kita bikin usaha, bagaimana mobil yang kita hasilkan ini punya desain warna dan interiornya berbeda, pemasoknya berbeda, itu kolaborasi gitu ya. Jadi yang namanya bisnis online tetap harus butuh kolaborasi, teman-teman. Biasanya bisnis itu kalau berdiri sendiri memang tidak bisa berkembang gitu ya. Jadi kalau anak-anak introvert ya bahaya ya. Ada kalanya bahaya, ada kalanya menguntungkan. Kalau kalian introvert dan pengen jadi pengusaha, lebih baik ketemu introvert sesama introvert supaya punya komunitas ya. Tetapi paling mudah saran saya ada kalanya introvert tuh menjadi ekstrovert tidak tiap kali gitu loh. Ada satu momen dia bisa membuka dirinya. Nah, gunakan momen itu untuk mengambil sebuah kesempatan bekerja sama gitu ya atau gunakan saat tertentu untuk bisa merubah persona, untuk bisa ekstrovert sejenak karena ini sudah emergency situation misalnya. Harus ketemu orang dulu untuk meluruskan tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Emang agak susah sih untuk penelitian psikologi kemarin introvert dan ekstrovert tuh usahanya emang berbeda. Ada yang desain gitu ya. Kebanyakan anak-anak desain sih yang di itu ya di karakter itu tetapi memang butuh pendekatan yang berbeda. Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk minggu ini. Saya rasa sudah cukup untuk teorinya, konsep awal, dasar, or basic banget ya, fundamental dari e-bisnis. Untuk ruang lingkupnya, nanti kita bahas minggu depan terkait dengan e-bisnis juga, tetapi ada kaitannya dengan e-commerce, baru kita masuk ke dimensi e-commerce-nya di minggu depan. Ini baru dimensi e-bisnisnya atau bisnis online-nya gitu ya. Diagramnya tadi udah lihat spektrumnya kan, gitu. Kenapa orang memilih bisnis online? Karena memang ingin menekan biaya-biaya effort, jangkauannya ingin lebih luas gitu ya, untuk melihat marketnya juga, channelnya biar dikenal orang lebih banyak. Nah, gimana untuk bisa pada akhirnya ke sana, tujuan itu tercapai, value itu butuh e-commerce, teman-teman ya. Itu kita bahas minggu depan. Mungkin di sana nanti kita akan bahas tentang relationship dengan konsumennya harus gimana gitu ya, supply chain-nya gimana, tuh bagaimana desain manajemennya gitu dan sebagainya. Oke, dari situ ada yang ingin ditanyakan tidak? Wah, jangan-jangan tidur semua ini. Belum ada, Bu. Belum? Oke, kalau belum ada, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Untuk tugasnya belum ada, teman-teman, karena ini masih teori, jadi saya fullkan dulu gitu ya. Sebenarnya ini masih ada sisa, tapi silakan kalian nanti mengulang kalau misalnya ingin mengulang gitu ya secara mandiri. Untuk penugasan nanti saya berikan secara UTS ya. Jadi prakteknya saya jadikan satu saja, tapi nanti sifatnya mungkin satu tugas untuk 2 minggu, satu tugas untuk 3 minggu gitu ya. Jadi penyelesaiannya bisa semingguan lebih gitu. Jadi tidak langsung seminggu sekali gitu ya, supaya kalian tidak terbebani, tidak berat, dan juga kami pengajar juga tidak terlalu kesulitan nanti memantaunya begitu ya. Oke, Disa belum ada. Oke, kalau belum ada,
kita cukupkan. Kalau semisal nanti ada, silakan nanti ditanyakan via grup juga tidak apa-apa. Oke, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa teman-teman untuk bahagia juga ya. Jangan stres-stres. Saya melihat mulai ada tanda-tanda pada kecapean ini baru mulai awal loh. Santai saja ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sama-sama. kasih, Bu. Ya.